Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa dan mahasiswi STBK Royal Kisaran. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai jenis-jenis serangan sistem informasi. Di mana pemateri hari ini yaitu saya sendiri, Tiara Azmira, dan teman saya Rizky, Harum, dan Imai. Nah, sekarang lanjut saja kita ke materinya yuk. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu serangan sistem informasi yang pertama, yaitu carding. Carding adalah suatu kejahatan cyber yang sering terjadi dan mengincar siapa saja yang memiliki kartu kredit. Cara kerja dari carding ini awalnya, carder membobol website yang baru saja dipakai transaksi menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan nomor kartu atau debit. Kemudian, mereka menyerang kelemahan pada sistem keamanan yang dipakai untuk melindungi kartu kredit. Selain itu, informasi kartu kredit juga bisa didapatkan dengan mengakses pemegang akun, misalnya bank yang telah diretas. Di sini pelaku dapat menjual informasi kartu kredit kepada carder lain atau juga bisa menggunakannya sendiri untuk membeli gift card. Sebagai tambahan, rata-rata perusahaan kartu kredit menawarkan perlindungan kepada pemegang kartu denda ketika dilaporkan telah dicuri. Tetapi, ketika pembatalan kartu telah dilakukan, carder selalu melakukan pembelian gift card dengan nilai yang tinggi. Barang yang dimaksud seperti TV, smartphone, laptop, yang mana tidak memerlukan registrasi untuk membelinya. Kemudian, barang-barang tersebut dikirim kepada pihak lain di suatu tempat atau dijual kembali pada situs website atau marketplace yang memiliki fitur anonim. Dengan demikian, jejak carder pun cukup sulit untuk diketahui keberadaannya. Pasalnya, kartu kredit yang telah hilang sering dibatalkan dengan cepat untuk memastikan bahwa kartu masih berfungsi dengan bukan transaksi kecil marketplace. Adapun jenis-jenis dari carding yang pertama yaitu misuse of card data. Jenis ini memungkinkan pemilik kartu tidak mengetahui bahwa kartu kreditnya sudah dipakai dan hingga ia menerima tagihannya. Yang kedua, wiretapping. Wiretapping merupakan jenis carding dengan menyadap informasi transaksi kartu kredit menggunakan internet. Jadi mulai sekarang kita harus berhati-hati ketika bertransaksi online menggunakan kartu kredit. Yang ketiga, counterfeiting. Carding jenis ini dilakukan dengan membuat kartu kredit palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Untuk jenis yang satu ini, umumnya dilakukan oleh seseorang hingga kelompok tertentu yang memiliki keahlian khusus. Dan yang terakhir yaitu phishing. Mungkin Anda sering mendengar phishing, yaitu mengirim tautan menuju website palsu yang mengaku seolah-olah website terpercaya. Biasanya, Anda akan diminta mengisi data yang mengandung informasi penting, termasuk nomor kartu kredit Anda. Adapun cara mencegah kejahatan carding ini yaitu yang pertama, jangan membocorkan informasi pribadi termasuk nomor kartu kredit atau yang lainnya. Yang kedua, perhatikan mesin EDC atau Electronic Data Capture. Ketika sedang melakukan pembayaran transaksi offline, usahakan Anda menggesek kartu kredit pada mesin Electronic Data Capture atau EDC yang Anda lihat secara langsung. Tujuannya untuk menghindari pencurian data dengan card skimmer yang bisa merekam data yang berada di dalam kartu kredit. Yang selanjutnya yaitu menyimpan surat tagihan. Setelah melakukan transaksi, biasanya Anda akan mendapatkan surat tagihan oleh pihak bank. Jika Anda ingin membuangnya, hancurkan terlebih dahulu surat tersebut hingga tulisan yang ada tidak terbaca lagi. Hal ini dapat menghindari bocornya informasi pribadi yang termuat dalam surat tagihan tersebut. Dan yang terakhir yaitu pastikan website transaksi aman. Pastikan terlebih dahulu kalau website yang Anda gunakan aman dengan cara cek apakah website tersebut sudah memiliki sertifikat SSL. Sertifikat SSL ini berguna untuk menskripsi setiap informasi penting yang dikirim oleh pengunjung website, sehingga data yang dikirimkan akan lebih aman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tipe dropping. Tipe dropping adalah tindakan melakukan transaksi secara real time
dan tidak diautorisasi terhadap aplikasi pribadi seperti telepon, pesan video, conference, atau transmisi fax. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mencuri data yang dikirim melalui jaringan tanpa dienkripsi terlebih dahulu. Pembicaraan melalui teknologi VoIP yang tidak dienkripsi relatif mudah diintercepsi. Cara melindungi perusahaan Anda dari serangan eavesdropping. Yang pertama, enkripsi data. Yang kedua, very well. Yang ketiga, network monitoring. Yang keempat, network segmentation. Yang kelima, hindari aktivitas yang menjurus pada phishing. 6. Edukasi karyawan Anda. Yang ketujuh, gunakan cloud my cyber protection. Beberapa metode eavesdropping yang paling umum digunakan berikut. Yang pertama, pirate tapping. Pirate tapping adalah salah satu metode eavesdropping paling tua, paling terkenal di dunia. Cara kerjanya melibatkan penyadapan secara fisik pada kabel untuk komunikasi tersebut dengan tujuan mencegah atau memantau lalu lintas komunikasinya. Yang kedua, paket sniffing. Paket sniffing adalah teknik di mana peretas mencegat dan menganalisis paket jaringan saat paket-paket tersebut berjalan di perangkat-perangkat jaringan tersebut. Hacker menggunakan tools untuk mengintip paket seperti wildcard untuk memecahkan kode yang melindungi paket tersebut. Temps attack adalah metode eavesdropping yang melibatkan penyadapan sinar elektromagnetik yang dipancarkan perangkat elektronik, contohnya monitor, untuk melakukan tempat attack hacker dengan menggunakan tools pendukung seperti tools yang X-Packing yang berguna untuk memecahkan kode sinyal elektromagnetik. Yang berikutnya, solder surfing. Solder surfing adalah metode eavesdropping yang melibatkan pengamatan secara fisik terhadap seseorang ketika memasukkan informasi sensitif, biasanya berupa kredensial login. Hal ini bisa terjadi jika pelaku berada di belakang korban atau memanfaatkan kamera untuk merekam tindakan korban. Penyadapan jenis solder surfing biasanya terjadi di tempat umum seperti kedai kopi atau bandara, di mana orang sering menggunakan laptop atau smartphone. Cara mencegah eavesdropping: yang pertama, gunakan saluran komunikasi yang aman. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah keamanan fisik. Yang ketiga, gunakan enkripsi. Yang keempat, gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2FA. Yang kelima, mendidik pengguna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu scene attack. Scene attack juga dikenal sebagai serangan setengah terbuka, adalah serangan protokol yang mengeksploitasi kerentanan dalam komunikasi jaringan untuk membuat server korban tidak tersedia untuk permintaan yang sah. Dengan menghabiskan semua sumber daya server, jenis serangan ini bahkan dapat melumpuhkan komponen berkapasitas tinggi yang mampu menangani jutaan koneksi. Berikut tanda-tanda server terkena serangan scene flood dan UDP flood. Aplikasi yang berada dalam server tersebut terasa lebih lambat apabila dilakukan pengecekan trafik internet di server tersebut. Ditemukan trafik tidak wajar dari IP tertentu. Koneksi internet di server tersebut akan terasa lebih lambat. Selanjutnya, untuk melindungi serangan scene flood attack, yaitu yang pertama, menambahkan antrian blocking setiap OS, mengalokasikan memori tertentu untuk menahan koneksi setengah terbuka sebagai backlog scene. Jika batas tercapai, itu mulai memutuskan koneksi. Untuk mencegah serangan scene, kita dapat meningkatkan batas backlog sehingga menghindari penolakan koneksi yang sah. Yang kedua, mendaur ulang sambungan setengah terbuka tertua. Pendekatan lain dari pelindungan serangan scene adalah menggunakan kembali memori backlog scene dengan menghapus koneksi setengah terbuka terlama.
Ini menciptakan ruang untuk koneksi baru dan memastikan sistem tetap dapat diakses selama serangan SYN sehingga batas tertentu. Pendekatan mitigasi ini tidak efektif untuk serangan DDoS SYN volume tinggi. Yang ketiga, cookie SYN. Strategi mitigasi serangan SYN berikut melibatkan konsep cookie. Dalam hal ini, untuk menghindari penolakan koneksi, server merespon dengan paket ACK untuk setiap permintaan dan kemudian membuang paket permintaan SYN dari backlog. Dengan menghapus permintaan, server membiarkan port terbuka untuk koneksi baru. Yang keempat, penyaringan firewall. Aktifkan firewall untuk mendeteksi dan memfilter paket SYN. Dimungkinkan untuk mengkonfigurasi firewall untuk mencegah atau membatasi dampak dari semua jenis serangan DDoS, termasuk pembersihan paket SYN dan pemindahan port yang tidak sah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DNS poisoning. DNS poisoning adalah tindakan kejahatan yang dijalankan untuk menebus sistem dan mengambil data-data yang tidak seharusnya. Cara kerja DNS cache poisoning. Dengan situs online, mereka kemudian menyerang DNS cache pengguna. Mereka dapat melakukan ini melalui malware atau dengan mendapatkan akses ke PC seseorang. Apapun tujuan mereka adalah untuk mengakses DNS cache dan menemukan di mana www.namabank.com disimpan. Setelah masuk, mereka kemudian menukar alamat IP asli untuk bank dengan alamat situs palsu yang mereka buat. Cara mencegah DNS poisoning. Yang pertama adalah jangan unduh file mencurigakan. Sebagai metode pencegahan pertama, pengguna harus mulai membatasi diri untuk mengunduh file-file yang mencurigakan. Yang kedua, pakai antivirus. Selain membatasi diri untuk tidak memakai link mencurigakan, pengguna juga harus memasang antivirus yang sesuai. Saat ini sudah banyak antivirus yang bisa difungsikan. Namun untuk mendapatkan hasil terbaik, maka pakai saja antivirus yang benar-benar profesional. Yang ketiga, bersihkan DNS cache biasanya. Lemahnya pengawasan sampai ini adalah karena permasalahan internal. Salah satu yang paling wajib untuk diperhatikan adalah DNS cache-nya. Jika bagian ini sudah diracuni atau datanya diambil, maka pengguna harus melakukan pembersihan dan perbaikan. Yang keempat, gunakan DNS server berkualitas. Terakhir, pengguna harus memakai DNS server yang memiliki kualitas tinggi. Pilihan DNS server ini sangat banyak dan bisa disesuaikan dengan aspek kebutuhan. Namun bukan hanya aspek kebutuhan saja, kualitasnya juga harus diperhatikan hingga bisa menemukan tempat ini. Jika bisa disimpulkan bahwa DNS poisoning adalah aspek yang harus dihindari, pastinya untuk menjaga DNS dengan baik agar tidak mendapat kerugian yang besar dari prosesnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis serangan sistem informasi selanjutnya, yaitu Trojan Horse. Trojan Horse atau hanya Trojan dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, yaitu password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem login, data, dan lain-lain, dan mengendalikan target atau memperoleh hak akses pada target. Cara kerja serangan Trojan yaitu Trojan bersifat stealth atau siluman dan tidak terlihat dalam operasinya dan seringkali berbentuk seolah-olah program tersebut merupakan program baik-baik, sementara virus komputer atau worm bertindak lebih agresif dengan merusak sistem atau membuat sistem menjadi crash. Trojan dikendalikan dari komputer lain atau komputer attacker. Jenis-jenis Trojan. Beberapa jenis Trojan yang beredar ada antara lain adalah: yang pertama, pencuri password. Jenis Trojan ini dapat mencuri password yang disimpan di dalam sistem operasi dan akan mengirimkannya kepada si penyerang yang asli. Yang kedua, pencatat penekanan tombol atau keystroke logger atau keylogger. Jenis Trojan ini akan memantau semua yang diketikkan oleh pengguna dan akan mengirimkannya kepada penyerang. Jenis ini berbeda dengan spyware. Meski dua hal tersebut melakukan hal yang serupa,
yaitu memata-matai pengguna. Yang ketiga, Tool Administration Jarak Jauh atau Remote Administration Tools atau RAT. Jenis Trojan ini mengizinkan para penyerang untuk mengambil alih kontrol secara penuh terhadap sistem dan melakukan apapun yang mereka mau dari jarak jauh, seperti memformat hard disk, mencuri atau menghapus data, dan lain-lain. Contoh dari Trojan ini adalah Black Orifice 2000, dan Sub7. Selanjutnya, DDoS Trojan atau Zombie Trojan. Jenis Trojan ini digunakan untuk menjadikan sistem yang terinfeksi agar dapat melakukan serangan penolakan layanan secara terdistribusi terhadap host target. Selanjutnya, Cookie Stuffing. Ini adalah skrip yang termasuk dalam metode Black Chat. Gunanya untuk membajak tracking kode penjualan suatu produk, sehingga komisi penjualan diterima oleh pemasang cookie stuffing, bukan oleh orang yang terlebih dahulu mereferensikan penjualan produk tersebut di internet. Selanjutnya, pendekatan dan pembersihan. Mendeteksi keberadaan Trojan merupakan sebuah tindakan yang agak sulit dilakukan. Cara termudah adalah dengan melihat port-port mana yang terbuka dan sedang berada dalam keadaan listening, dengan menggunakan utilitas tertentu semacam Netstat. Hal ini disebabkan banyak Trojan berjalan sebagai sebuah layanan sistem dan bekerja di latar belakang atau background, sehingga Trojan tersebut dapat menerima perintah dari penyerang dari jarak jauh. Selanjutnya, membuat snapshot stunting. Cara lainnya yang dapat digunakan adalah dengan membuat sebuah snapshot terhadap semua berkas program dan membandingkannya seiring dengan waktu dengan versi-versi terdahulunya dalam kondisi komputer tidak terkoneksi ke jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah checksum terhadap semua berkas program atau dengan CRC atau MD5 atau mekanisme lainnya. Karena seringnya Trojan dimasukkan ke dalam direktori di mana sistem operasi berada, Windows atau Windows atau bit dan lain-lain. Maka yang patut dicurigai adalah berkas-berkas yang berada di dalam direktori tersebut. Selanjutnya, antivirus. Cara terakhir adalah dengan menggunakan semua perangkat lunak antivirus yang dilengkapi kemampuan untuk mendeteksi Trojan yang dipadukan dengan firewall yang memonitor setiap transmisi yang masuk dan keluar. Cara ini lebih efisien, tetapi lebih mahal karena umumnya perangkat lunak antivirus yang dipadukan dengan firewall memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan dua cara di atas. Dari materi yang kami jelaskan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa hacker akan melakukan apapun untuk menyerang sistem yang kita punya dan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Kita sebagai pemilik sistem harus lebih aware lagi terhadap sistem yang kita punya, dan kita juga harus meningkatkan keamanan terhadap sistem yang kita punya agar terhindar dari serangan cyber. Nah, itulah tadi jenis-jenis serangan sistem informasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Behind the scene. Enggak, aku tadi pas startnya direktur ya. Oke. Halo yang Aku aja pakai rok biasa aja, Rara. tadi aku nampak kalau semut kayak gini biarlah Mai. Tadi semut yang menggigit itu Mai.